tersulit kedua luar biasa. Assalamualaikum, jumpa lagi untuk edisi kita kali ini tentang perjalanan SD Jonei. Ya sudah lama sekali ya tidak melakukan belusukan ke dalam desa-desa atau pedalaman untuk penelitian destinasi pariwisata. Kita tahu sendiri kita sudah memasuki tahun kedua ya untuk boleh dibilang bencana COVID ya, COVID-19 ini ya, dan perjalanan untuk penelitian itu secara otomatis jadi terhenti gitu ya. Kita masih dalam posisi bekerja di rumah seperti itu. Ya, dalam kondisi ini jadi ingat juga beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelum masa COVID ya. Dan kebetulan bongkar-bongkar lagi ya berkas itu, ada arsip-arsip video penelitian yang belum pernah dipublikasikan ya. Salah satunya adalah tentang penelitian di Mentawai. Actually sebenarnya penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 ya, saat saya melakukan penelitian untuk kepentingan kuliah S3 ya, untuk penelitian disertasi. Waktu itu memfokuskan kepada sense of place ya, sense of place khususnya dalam perubahan dan penciptaan ruang setelah bencana di kawasan destinasi wisata yang terdampak bencana lah, khususnya seperti itu intinya. Dan saat itu kebetulan ya pada tahun 2010 sampai 2013 itu banyak terjadi bencana katastrofi ya, bencana besar yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk bencana tsunami yang ada di Aceh, Mentawai, maupun bencana gunung berapi yang meletus yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Gunung Merapi, Kabupaten Sleman seperti itu. Nah, waktu itu saya tertarik untuk meneliti yang di Mentawai ya, karena cukup besar ya korban yang terjadi. Sebenarnya yang terjadi awal itu di bulan Oktober 25 2010 itu yang gempa yang dilanjut dengan adanya tsunami di mana memakan korban 100 jiwa ya, di situ korban jiwa, dan sekitar 15.000 penduduk yang harus dievakuasi, dipindahkan. Nah, pada tahun 2013 itu terjadi lagi gempa yang dengan skala Richter 6,1 ya, cukup besar, tapi tidak dibarengi dengan adanya tsunami gitu ya. Dan di bulan Juli itu terjadi 2 kali gempa ya. Setelah 4 hari kemudian terjadi gempa lagi seperti itu. Nah, saya berangkat ke sana waktu itu untuk meneliti ya kawasan. Namun mungkin hasilnya di sana tidak mencapai ekspektasi yang saya cari ya, karena yang dicari adalah kawasan destinasi yang dikelola oleh masyarakat. Realitanya di Mentawai itu tidak ada pengelolaan ya, atau masih sedikit ya pengelolaan yang dimanfaatkan oleh penduduk asli atau penduduk lokal. Karena ada pulau-pulau yang dikuasai, dimiliki ya untuk orang-orang asing pada saat itu loh, tahun 2013. Kita nggak tahu perkembangan sekarang ya. Nah, namun akhirnya saya pindah penelitiannya ke Merapi, khususnya di kawasan Lavatur, dan itu cukup signifikan untuk dilihat bagaimana usaha masyarakat mengembangkan destinasi meskipun tidak mendapat dukungan dari pihak pemerintah ya, karena kawasan mereka masuk dalam
KRB 3, yaitu yang terlarang untuk dihuni kembali karena sangat riskan gitu ya dalam bencana kemungkinan terjadi meletusnya kembali Merapi. Nah, namun mereka bersikeras untuk mengembangkan kawasan itu menjadi kawasan destinasi pariwisata ya, Lavatur, yang sangat pesat maju ya pada saat itu sampai sebelum terjadinya COVID ya. Itu signifikan sekali ya perubahan dan perekonomian masyarakat akibat dari pengembangan destinasi wisata itu. Dan itu sangat cocok dengan tema dari disertasi saya yang melihat sense of place-nya, bagaimana mereka kuat sekali mempertahankan kawasan karena rasa kecintaan mereka terhadap tempat, dan perubahan maupun penciptaan tempat itu menjadi satu yang pas untuk diteliti gitu. Ya, namun bukan berarti penelitian yang di Mentawai itu tidak bermanfaat ya. Setelah meninggalkan Mentawai, malah saya menemukan beberapa temuan yang sangat bagus untuk tema yang lain ya, dalam arti pendampingan bagaimana masyarakat untuk mengembangkan desa wisata mereka gitu. Mentawai itu sebenarnya mungkin tidak semua orang mengetahui ya, bahwa ombak yang ada di Laut Mentawai itu merupakan nomor 2 di dunia yang terbaik ya untuk para pemain surfing ya, penggemar surfing ya. Yang pertama itu adalah yang di Hawaii seperti itu. Dan ternyata Mentawai itu lebih dikenal di luar negeri ketimbang di negaranya sendiri itu ya, karena ada pengelola ya, ada kelompok orang yang pecinta surfing ya, itu tuh melakukan surfing kemana-mana ya, melakukan journey mencari ombak yang terbaik, dan salah satunya dia menemukan ada di Mentawai, dan informasi itu sangat cepat ya untuk komunitas mereka, dan dikenal bahwa ini ada ombak yang bagus ya, yang bisa mereka datangi untuk bermain surfing, dan dikelola oleh itu yang saya nggak tahu ya, dia mengembangkan destinasi itu untuk komunitasnya, dan bisa membeli pulau ya di sana ya, dan bentuk satu cottage yang cukup berkembang ya. Jadi orang luar yang mungkin dia menikah dengan wanita Indonesia ya, penduduk lokal dari Mentawai, dan sangat disayangkan itu bisa akses langsung ya ke pulau itu dengan menggunakan kapal ya, tanpa harus mampir dulu ke pulau-pulau yang kayak Sipora ya, pusat ibu kotanya di sana. Yang sebenarnya dengan kunjungan ke daerah-daerah masyarakat sehingga bisa memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat, tapi kenyataannya tidak ya, mereka langsung ke pulau itu yang dikelola oleh private tadi. Karena selama saya ke sana didatangi ya malam itu, sampai dengan perjalanan begitu luar biasa jauhnya, mereka menyatakan seperti curhat gitu, bahwa selama ini datang ke desa mereka ya, Madobak itu hanya untuk mengeksploitasi ya, datang dan menuliskan atau menikmati budaya mereka, kehidupan mereka, tapi mereka sendiri tidak mendapatkan benefit dari kunjungan itu ya, hanya dieksploitasi, dan itu membuat mereka kurang senang ya, menyambut orang-orang yang datang. Entah kenapa pada saya datang ke sana, sambutan mereka sangat baik ya. Mungkin mereka tahu saya bukan wisatawan dalam arti ini sebagai peneliti gitu, yang punya posisi netral ya, bukan dari wisata, hingga kesempatan itu digunakan dengan baik untuk berdialog gitu ya. Dan itu saya mendapatkan kesimpulan sayang sekali gitu ya,
Kenapa kita tidak membantu masyarakat untuk bisa mengembangkan desanya seperti yang terjadi di Lavatur gitu. Dan itu berarti mereka bisa meningkatkan ekonomi mereka dari aspek pariwisata. Ya, sayang sekali saya tidak mempunyai dana ya untuk pendampingan mereka pada saat itu ya. Dana yang ada hanya dana untuk penelitian, itu untuk disertasi, dan temanya pun berbeda dengan tidak bicara tentang pendampingan gitu. Nah, sampai sekarang belum terwujud ya, walaupun cita-cita ya. Semoga aja ada yang mendanai untuk bisa kembali ke sana dan memberi bimbingan kepada mereka untuk bisa mengembangkan daerahnya menjadi kawasan desa wisata seperti itu. Mari kita ikuti cuplikan dari video pengalaman saya ketika datang ke Mentawai. Ya, mungkin akan dijadikan beberapa episode ya, karena lumayan panjang kalau dijadikan satu video, karena ada beberapa tempat yang saya kunjungi ya, dari Sipora, Pulau Sipora, dan Pulau Beirut dan Siberut maksudnya. Dan nanti akan kita bagi beberapa episode. Silakan menyaksikan untuk episode 1 ini ketika saya mengunjungi ke Desa Madobak, Siberut Selatan, Mentawai. Destinasi terakhir. Anak muda. Ini rumah sekdes, wakil desa. Ini wakil desa. Ini yang dibilang tadi. Rumah ini yang dibilang tadi. Bapak namanya? Donatus. Donatus. Ya. Kalau di sini berapa kakak, Pak? 63. 63 kakak ya? Madobak. Desa pada keseluruhan. Oh, ini kasih RT ya? RW, RT. Kalau kepala desa? Kepala desa kan mencangkup dari dusun ke dusun. Kan di sini kan 12 dusun. Iya. 12 dusun menjadi satu desa, kepala desa. Jadi tiap dusun itu ada yang apa ya? Istilah dulu kan kepala kampung. Ada Pak RT-nya gitu kan. Kalau di kota kan Pak RT. Dusun apa aja? 12 dusun. Kapal dusunnya apa aja, Pak? Bisa. Kalau kita dari Ugai. Ini ada peta. Kalau ini bagian Nulung, bagian sana. Ini dusun Butui, dusun Bubuakat, yaitu dusun Ugai, dusun Sereming. Lalu dia masuk ke dusun Ugai. Dusun Ugai, dusun Masih Paket. Ini kan dusun Sereming, nanti dia masuk ke dusun Ugai ini. Lalu di dusun Masih Paket, dusun Madobak. Inilah kita yang Madobak. Madobak dusun ya. Ya, baru dusun Kulu Kubuk. Nah, dusun Malelet itu masuk kita ke dusun Malelet ke Rogdok ini kita masuk. Dusun Kulu Kubuk, dusun Kulu Kubuk ini itu yang kemarin kita pergi. Kemarin. Habis Kulu Kubuk baru Madobak.
Baru di sana dusun Masat, dusun Barogdok, dusun Mangorut, dusun Malelet, yang bagian Unggai. Bukan bagian Rogdok. Baru dia satu desa. Semua satu desa ya. Ini apa nih? Ini penjelasan apa? Ini bukan nih wilayah desa lain, kan desa Matotonan. Desa Matotonan. Jadi Matotonan ini desanya, inilah yang kecil-kecilnya. Cuman dasarnya ini. Desa Matotonan. Ini istilahnya petah Pulau Seberun. Dia sekalipun kecil dia. Ini Desa Ngulube, Taileleu, Desa Muara Seberut, Desa Mailepet, yaitu Desa Matotonan yang bagian hulunya. Nah, ini Kecamatan Seberut Tengah, bagian Pantai Barat. Nah, ini yang ini desanya. Utara. Ini apa ini hijau? Apa? Yang hijau ini menurut keterangan gambar di sini adalah hutan. Oh, hutan. Hutan. Kalau Bapak kepala dusun apa? Madobak. Madobaknya. Oh, langsung di sini ya. Langsung sini ya. Kita pakai poyan wedak 10 ya. Kalau kepala desa yang mewakili tadi 12 dusun. 12 dusun. Lupa ada sabi ko akala kita nilagay na kanina. Masalahnya kalau dilebihin kan enggak ada orang mau. Siapa namanya? Wah. Apa jangan? Tak naik karung semua puasa makan itu. Kalau pertemuan rutin ada warga masyarakat ya? Itu nggak pernah ada di sini selama ini ya. Nggak pernah ya? Itu karena biasanya kan ada. Nah, sekarang kan udah seperti dulu akan punya tempat pertemuan, balai pertemuan. Sekarang di mana mau mengadu? Mau sekolah enggak? Di kampus sebesar ini. Nah, mungkin juga kita akan adakan pertemuan. Tidak pernah, selama saya menjabat dari kepala dusun tidak pernah adakan pertemuan. Sebetulnya kan diprogramkan dari desa. Iya. Kalau dari kepala desa sendiri ada undangan nggak kepala dusun? Kalau kepala dusun memang ya kepala dusun tetap tiap hari Selasa itu kami ada pertemuan umum dengan kepala dusun. Cuman pertemuan warganya yang nggak ada. Oh, pertemuan warga nggak ada. Nggak ada tempat. Bahkan kami juga menginginkan dan juga kemarin sudah mengusung sama dari BPD, JLPM, Pengasam. Tolong programkanlah program dari masyarakat itu, programkan pertemuan. Sebab kalau kita dari pemerintah, dari saya sendiri ya, kami tidak punya anggaran. Air minum, pertemuan itu mau tidak mau kan harus seperti itu. Gimana kita cari anggaran? Lain di kota banyak yang masuk, kita masuk di tamu datang, lapor atau apa segala macam. Kalau di sini karena kan peraturan desa itu belum baku, masih dipakai peraturan adat. Sekolah kamu lagi ya? Sekolah kamu? Jadi kalau warga ke kepala dusun dalam hal apa aja Pak? Itu banyak ada masalah pribadi mereka. Itu dibicarakan dengan istilahnya masih berjalan dengan sesuai dengan adat. Adat. Penyelesaian adat ya? Iya, masih penyelesaian dari ini sih. Kan peraturan desa itu belum ada lah istilahnya. Belum ada. Bukan istilah, memang belum ada. Selama berdirinya desa. Udah sejak kapan berdirinya desa? Sudah berapa periode ini ya? Satu, dua, ini kan nggak empat. Sudah 4 desa kali 6 tahun. 6 kali 5 sudah 30 tahun. Enggak ada orang di sekolah. Mobil.
Otomatis itu butuh biaya tenaga manusia. Tenaga bayaran maksudnya? Iya. Harapannya ada bangunan yang seperti apa tadi? Harapannya itu ada bangunan balai pertemuan lah istilahnya untuk Madobak ini khusus. Itu terdiri dari apa tadi, ruangan apa? Itu kan kami rencanakan itu biasa bisa nanti mungkin pertemuannya entah mungkin di atas kami buat lantai 2 lah istilahnya, entah mungkin di bawah jadi penginapan, di atas nanti pertemuan. Atau dibalik ya, di atas penginapan. Penginapan untuk tadi siapa? Bahkan dari tamu-tamu kita yang dari luar, tamu dari kecamatan, dari kabupaten. Dari luar lagi Kan juga. rencana kami itu bisa dengan kepala desa, sediakan fasilitasnya di sini. Enak gitu. Tanah sudah ada tadi apa ya? Tanah ada, sudah kami siapkan. Jadi karena pengalaman apa tadi, Pak? Pengalaman itu banyak kejadian-kejadian itu. Ada tamu datang, mereka datang di sini dan pulang biar manapun mereka pulang malam. Padahal di sini kan sebetulnya warga kita ada rumah, tapi itulah keadaan itu. Rombongan bupati mereka tidur itu di luar rumahnya Pak Sekdes. Di luar di kamar ada sebagian kamar, ada sebagian karena 30 orang kan tidak muat. Tiduran. Jadi kalau ada rumah balai pertemuan dan atau mungkin kita bukan penginapan di situ kan tidak susah. Tamu datang sudah ada siap tempat. Bahkan kita juga bisa nanti misalnya dari masyarakat bisa tukar pikiran lah di situ kan. Ini orang datang dan pulang apa kebutuhan masyarakat mereka tidak tahu, dan apa kebutuhan kita juga kebutuhan mereka tidak tahu. Apa rencana mereka? Karena kita jauh istilahnya. Padahal yang menunjukkan jalan seperti itu kan bisa begini caranya. Karena kan maklumlah kita di sini kan orang-orang desa, kapasitas kita kan terbatas. Apalagi kan laptopnya dan berbahasa juga. Kadang berbahasa itu sempurna lah istilahnya. Kalau ada yang bisa memfasilitasi kita, ini saya rasa lebih cepat. Dek, ini rumah untuk guru ini? Iya. Hah? Hah? Rumah dinas. Rumah dinas guru kan? Yang itu? Asrama Ramo. Itu asrama itu? Iya. Oh, itu asrama. Asrama apa? Asrama. Itu buat pelajar? Iya. Pak. Asrama pelajar. Asrama untuk pelajar. Tinggal di sini? Tanya deh, dari mana dia? Tinggal di sini kamu? Tinggal di sini kamu? Iya. Dari mana? Asalnya dari mana? Rodok. Asal Rodok. Tapi tinggal di sini. Rodok asal. Oke. Udah lama di sini? Sudah. Berapa tahun? Wah, Hah? Udah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Oke. Bayar berapa? Bayar nggak? Bayar 50. Enggak dibayar kalau sekolah, Pak. Oh, ini kamu tinggal di sini enggak bayar? Enggak dibayar kan?
tinggal aja kan. Terus makannya gimana? Makan. Makan sendiri. Oh, beli di kampung ada. Berapa orang di sini? Kita Berapa orang kamu di sini? 12. 12 ya. Kalian dari mana? Kamu dari mana? Dari Rogdok. Oh, kamu rodok juga. Oke, banyak kan Rogdok ya. Oke. Bapak mau kemana? Mau sama anaknya ini. Sini Oh, anaknya. oh anaknya ya. Itu anaknya. Kamu nggak mau ke Western? Oh, ini anaknya. Oke. Tinggal di sini. Oh, ini anaknya. Anak tinggal di sini ya ibu. Anak-anak. Oh, udah lama ya anak. Yang tadi ya setahun sini ya. 2 tahun. Jadi dia dari Rodok ya. Hah? Kamu dari? Ini dari Mangkuran, Pak. Oh, ini dari Batu Talangan. Ada Rodok. Jadi yang tinggal di sini kan hanya dua kampung. Maksudnya sama Turan sama orang Rodok. Oh, gitu. Jadi kami sekolah SMP. Di sini. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Oh, gitu ya. Tahu sekolah di sini dari siapa? Hah? Dulu awalnya mau sekolah di sini taunya dari siapa? Tahunya dari siapa? Karena adanya SMP di sini, maka saya sekolah di sini. Daripada saya ke Muara membutuhkan biaya yang banyak, baik-baik saya ke sini. Ada dekat ya. Dekat dari kampung, masih bisa terjangkau. Terjangkau ya. Kalau sehari berarti kan tinggal mandiri ya, nggak sama orang tua. Iya. Itu sehari biasanya sebulan menghabiskan biaya berapa? Itu sebulan 100.000. 100.000 dikasih orang tua ya? Cari sendiri. Oh, cari sendiri. Cari sendiri, ya, gitu. Bagaimana cara mencari? Cari sendiri. Kalau ada proyek, kita ada lowongan kerja, kita kerjakan. Nggak mengganggu pelajaran? Tidak. Maksudnya kan kalau sekolah langsung kerja. Masih Makan siang langsung kerja. sampai jam berapa kerjanya? Kerjanya dari jam 1 sampai jam 6. Sampai jam 6. Nah, pulang, mandi, habis itu langsung belajar. Wah, luar biasa ya. Udah kelas berapa? Udah kelas 3. Wah, udah lulus lah ya. Ini mau kemana SMA-nya? SMA-nya mau ke Muara. Ke Muaraya. Gila, Pak. Ke Muara. Oh, ini masuk ya? Udah jam. Terima kasih, Bu. Ini siapa namanya? Mateus Sagrojo. Oh, sudah. Oke. Makasih. Ini sih, Bu. Iya, mari. Anaknya berapa? 4. 4. Satu di sini. Usianya berapa? Hah? Umur? Tak siapa yang umur Ane tak ada umur ya nas. Iya. Kalau ibu? Umur? Tak siapa. Oh, nggak tahu ya. Masih muda ya? Iya. Udah berapa lama menikah? Hah? Menikahnya udah berapa lama? Tak kau kayak bu. Oh ya. Oke. Bapak kerja? Hah? Bapak kerja? Kerajokan, tapi di Copedan. Oh, di sepeda. Pati. Oh, di sana ya. Jo om Someda. Oh, oke. Iya. Lumayan deh. Mau main lu, Mas? Mau main lu? Bikin apa? Mau main ya? Oh, main. Itu lagi makan sagu itu. Itu lagi jadi? makan. Sudah jadi nih. Dibakar. Ini dibakar. Ini sagu juga. Ini dari bambu. Dimasukkan. Iya, dimasukkan. Ini dari bambu ini.
Terus makannya gini? Makannya dibuka ini. Terus? Buka ini isinya. Jangan dibuka. Ini isinya kayak gini sih. Putih ya? Kayak putih nih. Kayak gini. Oh itu. Kayak gini. Yo. Ah. Itu yang jadi makanannya. Itu jadi makanannya. Di Jadi ini makannya gimana? Direbus? enggak, langsung makan aja. Oh, langsung makan. Ini mau dibangun apa? Ya, bukan burung. Wah. Iya. Ya. Bapak tinggal di mana? Rumahnya? Sana. Di sana? Di gunung lagi di atas. Mau ke mana? Untuk mencari obat. Obatnya? Obat ibu. Ibu. Sakit apa ibu? Perut. Terus, terus. Pakai obat apa? Tebu. Oh, tebu. Ya, Bisa? tebu. Dimakan? Obat tebu. Diminum? Minum. Udah dibuat, minum. Minum? Ya. Nggak direbus ya? Ya. Ini suka kunci? Ya. Nah, kunci. Kunci rumah. Kunci rumah. Udah foto ya? Oke. Foto ya? Kai pangane ke bagi diri leku tongi pinamoy nu totoy diri leku tongi pinamoy nu totoy Magawa lebagaku kupaatu weke kenanen tanua agai aile eke kureredek kenanen tanua agai aile eke kureredek